Anak suamiku ngelakuin bejat kayak gitu, Man. Semua itu nggak bakal kejadian kalau ibu nggak ngehukum Aan. Coba kalau ibu nggak ngehukum Aan nggak bakal hilang. Inilah pertama kali kita gabungkan antara horor dengan action, yang dimana saya rasa ada beberapa sinias yang melakukannya tapi belum banyak. Jadi inilah yang kita lakukan untuk mengembangkan perfilman Indonesia lebih baik lagi ke depannya. Wow, dan luar biasa horror action ini Pak, kita lihat tadi melibatkan kru dan juga yang lain-lainnya ada di sini, para pemain semua divisi yang sangat luar biasa. Dari credit title kita lihat nama-nama yang tidak main-main Pak. Ini gimana Pak Vincent dari Share Entertainment melibatkan semua pihak yang luar biasa ini dalam satu proyek besar ini Pak? Silakan. Nah, ini menurut saya pertanyaan yang sangat menarik ya. First of all, saya melihat dari struktur plot cerita dan lain-lain, awalnya saya berpikir ini adalah strategi kita bagaimana secara promo dan secara karakter yang inline dengan plot cerita. Ada, as you guys know, ada Ismi, ada Hana, ada Amanda dan teman-teman lainnya. First, the structure saya lihat ada Frisley di sini yang kuat di YouTube, ada Amanda Rigby yang kuat di TV station, ada Ismi yang jago banget sama pencak silat di sini, dan to be honest, saya ngobrol sama Ismi itu dari 2021 bulan 9 ya Mi ya, about this concept, and then saya bicara sama Tisa ini mengenai konsep ini 2019 before COVID, and then saya bicara lagi sama Iko di 2022 awal. Jadi it's a very long process about this movie. Tapi thanks God bahwa kita ketemu lagi dengan Billy yang menyempurnakan si plot cerita yang lebih demikian, jadi sangat menarik. One thing guys, teman-teman pers, teman-teman media, yang saya sedikit mau sharing. Kalau teman-teman dulu, ya Gen Z saya nggak tahu ya. Cuman teman-teman dulu tahun 90-an, maaf ya saya sebut merek nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Pak. Ada namanya dulu tim pemburu hantu. Ingat nggak? Ingat. Tapi pada saat waktu itu kita hanya melihat, mohon maaf, para ustadz itu berkelahi dengan sesuatu yang tanpa kasat mata kita lihat. Lantas saya berpikir, Iko, bagaimana ini kalau kita gabungkan antara horor ini dengan actionmu, yang dimana as we know, Wise Team merupakan salah satu tim terbaik untuk bela diri, koreografi dan lain-lain di Indonesia Raya ini. Jadi lantas kita gabungkan semua jadi satu, kita mix semua jadi satu, ada drama antara ibu dan anak yang cukup kuat. Ya, jadi ada actionnya, jadi ada segala macam kombinasi di dalam film Marni tersebut. Nah, tapi balik lagi, setan tuh gimana sih berantemnya kan gitu. Nah, saya rasa cuma Ismi yang tahu nih setan tuh berantemnya gimana. Ya kita nggak pernah lihat bos, setan tuh berantemnya gimana. Nah, disinilah tugas saya pribadi, tugas Billy, tugas Tisa dan Wise Team actually. Pada saat in the beginning. Tapi ya alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Ya saya harapkan terutama saya nggak lihat angka dulu, teman-teman media, teman-teman semua penjuru di masyarakat di Indonesia ini menyukai proyek kami. Itulah harga yang tidak bisa dibeli dan tidak ada angkanya. Yes, itu. That's my point. Thank you so much. Tak lelu, 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 lidu, jep menang, ojo pijer nangis. Anakku, wes ganteng, wes adus, ibu ajak. Mr. Imhajun. Saya melihat potensi begini guys, bahwa Indonesia punya populasi begitu besar, yang dimana masyarakatnya suka banget dengan Korean artis, aktor, film, series dan lain-lain. It's all about Korean. Korean lagi booming apa, Indonesia ikut. Okay?
Jadi saya lihat ini ada potensi untuk perfilman kita di Indonesia ini menjadi jauh lebih baik lagi. Tapi untuk menjadi lebih baik lagi, of course the quality have to be good, have to be better. And then pada saat saya ketemu Pak Im Hajun ini, saya just talking about business, and then kita masuk ke dunia perfilman. Thanks God bahwa dari pihak perfilman di Korea sendiri sangat mendukung perfilman di Indonesia. Dan good newsnya confirm bahwa Marni akan tayang di Korea. With Im Hajun, Mr. Im Hajun. Yes. Jadi katanya Jalan-jalan yuk. Kelihatannya nyaman sekali ya Pak rumahnya. Saya yakin kami pasti betah tinggal di sini. Kalau Pak Badri, kenapa nggak tinggal di sini lagi? Kok belum tidur? Anissa, kenapa dikunci Anissa? Treatment yang terpenting untuk seorang kreator, seorang sutradara adalah dia bisa menyampaikan visinya. Dan biasanya saya kalau bikin film, saya bertanya ke diri sendiri, kenapa saya harus buat film ini? Kenapa orang lain harus tahu tentang film ini? Kenapa orang lain harus menonton film ini? Artinya saya punya tanggung jawab moral di situ. Lalu kemudian itu dituangkan ke dalam cerita dengan kesempatan yang sangat bebas yang Ko Asen kasih ke saya untuk mengolah kembali cerita yang udah ada Tisa tulis. Dan di sini saya berusaha untuk mulai memasukkan kegelisahan-kegelisahan saya tentang apa yang terjadi di sekitar saya, khususnya tentang perempuan. Dari sana keluarlah sebuah cerita hubungan keluarga, hubungan tentang perempuan dari masa ke masa, bahwa perempuan itu selalu memiliki beban, label, selalu berusaha ditindas, tapi mereka juga ada usaha untuk melawan. Tapi sayangnya dalam hal ini cara mereka melawan itu malah menjadikan diri mereka seorang monster yang sangat berbahaya buat diri mereka sendiri dan juga orang sekitarnya. Dengan pesan ini saya berusaha untuk beritahu kepada semua cast yang memang sengaja saya buat mereka 80% itu perempuan semua, karena mungkin satu-satunya ini adalah cara untuk berbicara tentang perempuan. Dan juga setiap cast saya bilang, kenapa sih karakternya seperti ini? Setiap karakter punya perjuangan. Jadi di sini bukan film horor yang saya menampilkan hantu, ya udah yang hantu doang yang bunuh-bunuh. Tapi saya membuat Marni sebagai karakter yang memiliki dimensi, sebagai karakter yang bertransformasi menjadi Whale Gombel dengan alasan yang sangat clear. Dan ini ada hubungannya inline dengan karakter yang lain. Dan saya sangat terbuka banget untuk setiap cast di sini terjadi percakapan ya dengan karakter-karakter mengenai bagaimana mereka harus menyikapi, mengembangkan karakter-karakter ini. Dan I'm very open dengan percakapan seperti itu. yes. Bu, jika masih ada anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya, maka Wewe Gombel selalu akan hadir siap merampas anak. Aan? Ya kok. Yes. Sebelum COVID ingat banget waktu itu kita lagi seperti biasa kalau sama Ko Asen tuh duduk-duduk menghasilkan karya lalu duit ya Ko ya. Jadi Amin. Amin, amin. jadi cuman kayak lagi duduk-duduk aja kayak ngobrol, ayo Sah bikin apa yuk gitu kan. Ayo kok mau bikin apa, tinggal ntar aku bikinin gitu kan. Terus beliau ini kan memang jujur aja kalau sama Ko Asen tuh kita sebagai pembuat tuh merem, dalam artian beliau akan nyuapin kita, akan mancing dengan ide gitu kan. Jadi akan sangat mudah banget lah mendapatkan chemistry dari ide-ide Ko Asen. Cuman waktu itu memang belum terpikir, pengennya tuh bikin horor drama ya kok waktu itu ya, dengan kekuatan drama yang kuat. Karena Ko Asen melihat saat ini peluangnya horor ya udah sekedar horor, sekedar nakutin, tapi nggak bisa bikin penonton keluar dari bioskop kayak ada rasa sedih, ada rasa baper, ada bonding dari penonton sehingga memungkinkan mereka ngobrol ke temennya, gila gue nonton ini tuh nggak cuma serem loh, tapi juga ceritanya bagus banget. Jadi kekuatan dari cerita itu yang kita cari awalnya.
Lalu lama-lama karena Koasen ini blessing in disguise juga. Waktu itu kita sempat COVID, kita akhirnya vakum. Tapi kayaknya sel-sel otaknya Koasen nggak pernah vakum ya. Jadi beliau ternyata menemukan formula baru dan menemukan ide baru, yaitu mengembangkan konsep horor drama kita menjadi sebuah unique selling point yang luar biasa. Yaitu horornya ini ada actionnya, lalu juga disupport sama Bang Iko, lalu Koasen tiba-tiba menemukan Kak Billy Christian, di mana ini menjadi satu tim yang kita merasa mudah-mudahan ini akan menjadi dream team untuk karya-karya dari Shen Entertainment berikutnya. Jadi itu tadi seperti Koasen bilang, mudah-mudahan teman-teman nggak cuman menyukai film ini, tapi teman-teman juga merasa kalau gila ini film harus ada sequelnya. Amin. Amin, amin, amin. Kita kan gak mungkin anak suamiku ngelakuin bejat kayak gitu, Mas. Semua itu gak bakal kejadian kalau ibu gak ngehukum Aan. Coba kalau ibu gak ngehukum Aan gak bakal hilang. Kalian. Terima kasih sebelumnya. Saya juga seperti tadi udah dijelaskan sama Koasen. Pertamanya ini emang panjang sekali gitu kan, pas waktu Koasen juga ngasih tahu sama aku, terus untuk menawarkan proyek ini dengan berbagai macam pergantian director, akhirnya ketemu sama Mas Billy dan dia luar biasa sekali, benar-benar make sense untuk aku di sini memerankan sosok Marni yang akhirnya nanti akan menjadi Wewe Gombel. Itu semuanya itu latar belakangnya itu jelas gitu. Kenapa menjadi Wewe Gombel, dia kenapa suka menculik anak-anak, itu semuanya alasannya jelas ada di film ini gitu. Dan paling aku suka itu ya di sini itu filmnya sangat mengangkat tentang perempuan, gimana ternyata perempuan itu sesakit itu ya kalau disakitin sama cowok. Wah, masuk betul banget. Aduh, siapa yang merasakan jadi Marni di sini kayaknya ada nih. Jangan sampai ya. Ya, dan waktu untuk menjadi Marni ini kan aku juga banyak tanya sama Mas Billy untuk seperti apa nih karakternya, mau dibikin seperti apa. Aku pastinya akan sharing karena Mas Billy yang juga yang meng-create karakter untuk menjadi Marni ini, dan lumayan cukup panjang dan melelahkan, dan yang pasti kalau untuk action ya itu sih udah hari-hari ya gitu. Cuman untuk kayak story-nya terus background story itu yang menurut aku itu adalah tantangan tersendiri, dan menurut aku mudah-mudahan memerankan menjadi Marni ini bisa sampai ke teman-teman yang udah nonton gitu. Amin. Terima kasih tepuk tangan untuk Marina, thank you. Akan rasakan apa yang saya rasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa. Seru sih, memang pasar film horor Indonesia udah banyak sekali. Jadi memang rasanya tantangan untuk para filmmaker Indonesia adalah mencari cara baru untuk menceritakan sesuatu dengan nuansa horor, dan sangat menarik proses berkolaborasi sama Mas Billy, sama Always Team dan teman-teman semua. Film horor action tapi yang sangat kuat di cerita dan punya fondasi cerita, dan apa yang ingin disampaikan cukup kuat sih, dan itu adalah salah satu ketertarikan dengan kenapa bisa ambil project ini. Dan memang seperti Amanda bilang, di saat kita semua udah merasa seperti keluarga, udah benar-benar saling menjaga, saling membahagiakan di lokasi horor banget. Mas Billy, terima kasih banyak. Jadinya sangat gampang dijalankannya. Aku udah main beberapa film horor dan ini pengalaman yang paling tidak horor justru. Yang benar-benar sans banget nih, walaupun tempatnya horor tapi kayak baru tahu itu semua setelah syuting. Nah, gimana? Boleh kasih cerita dong ke teman-teman media sehoror apa bang tempatnya? Kita belum bahas ya Mas Billy sebenarnya. Aku dengar setelah proses syuting bahwa ternyata di kamar Rahayu ada orang yang pernah meninggal. Ikan nggak tahu itu ya waktu syutingnya. Terus aura-aura dari si kamar ini udah diceki-ceki ya Mas Frisly sama Mas Billy. Jadi memang dipasangin, oh Rahayu energinya harus kayak gini, ya udah kamar ini untuk Rahayu. Membantu sih, tapi pas tahu kayak udah langsung ke Edi kayak, bro ini nggak ada lagi kan adegan di kamar ini? Nggak ada, bebas.
oke, alhamdulillah aja deh. Kayak mau gimana lagi, tapi semua dari pihak Shen, dari pihak RA, dari pihak semua yang terlibat benar-benar udah membuat kita nyaman banget menjalankan tugas yang sangat berat ini. Dan semoga teman-teman menikmati tadi. Semoga juga bisa bantu promosi nanti supaya di tanggal 27 ramai insya Allah. Amin. Terima kasih. Hayyul Qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum.